Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kok tiba-tiba ganti genre sih? Bukannya biasanya kalau di scroll itu yang muncul ada in my life, reaction, atau hari-hari bareng teman kamu. Kenapa nih? Iya guys, akhirnya aku menemukan passionku. Aku memutuskan untuk berhenti bikin konten a day in my life karena aku ngerasa itu bukan passion aku. Yap, aku udah mulai ngonten dari tahun 2021, mulai dari A Day in My Life, reaction. Kalau kalian tahu yang pertama kali, aku nge-reaction Mi Geki Kara yang waktu itu pedes banget. Dan di situ aku udah kelas 1 SMA. Dan di situ aku mulai tuh untuk bangun akun aku dengan konten A Day in My Life. Tapi makin kesana, hari berganti hari, aku ngerasa kayaknya ini bukan aku banget, karena aku ngerasa aku harus selalu estetik setiap saat. Karena di masa dulu tuh di 2019, 2020, itu tuh banyak konten-konten day in my life, dan itu tuh semua pada estetik-estetik banget. Dan aku rela menghabiskan waktuku untuk sekedar mantengin video a day in my life, dan berusaha untuk seperti itu gitu. Pada akhirnya aku tuh nggak merasa enjoy, aku justru malah tertekan, burn out, dan hanya mikir kalau konten aku ini kayaknya sia-sia gitu loh. Dan akhirnya aku memutuskan untuk stop. Aku nggak punya lagi semangat untuk mulai konten dari mana. Dan akhirnya di tahun 2024 akhir, aku ketemu sama akun Kananza dan Kak Alicia Eva, kalau kalian tahu. Dan mereka benar-benar jadi inspirasi aku banget. Kak Alicia Eva yang waktu itu bilang, sampai kapan kamu gini-gini aja gitu loh. Itu benar-benar menampar aku. Dan akhirnya di tahun 2025, aku memutuskan untuk bikin konten dengan genre self-development. Waktu itu aku benar-benar masih ragu, merasa cringe, tapi setelah berkali-kali aku posting, dan akhirnya aku menemukan passionku bahwa aku akan ada di jalan konten ngomong di depan kamera kayak gini. Ini challenging sih guys, tapi ternyata aku enjoy gitu lah. Aku nikmatin rasanya ngomong di depan kamera gini. Dan aku suka banget sama interaksi yang terbangun gitu. Mulai dari dukungan, mulai dari komentar, dan banyak hal lainnya. Sampai akhirnya ini guys, dari akhir tahun 2025 dan sebentar lagi 2026, dan aku memutuskan untuk bikin konten di YouTube juga. Nah, terus pertanyaannya, apa sih yang akhirnya bikin aku kembali ke jalur konten kreator ini? Kenapa aku gak mulai hal yang lain kalau mau menggebrak sesuatu? Fun fact-nya, dari kecil aku tuh suka banget ngomong. Aku tuh suka banget nge-vlog di depan kamera gini, nyanyi di depan kamera kayak gini setiap ada kesempatan. Misalnya orang tua aku lagi pegang HP dan nge-videoin sekitar, aku bakal bisa in frame dan aku di situ menikmati in frame itu. Dan aku tuh suka ngomong gitu. Jadi aku merasa kalau misalnya skill aku ini nggak boleh sia-sia. Aku harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Aku harus bisa membagikan hal positif yang bisa aku bagikan kepada orang-orang. Jadi waktu aku ikut kelas grow up, aku tuh pernah dapat mentor, dan mentor tersebut bilang kalau coba deh pikirin satu aktivitas atau lebih deh boleh yang walaupun tanpa dibayar kalian akan tetap ngelakuin itu berjam-jam, bisa lupa waktu, bahkan kalian benar-benar suka gitu loh sama aktivitas itu. Dan itu merupakan passion kalian yang harus kalian kembangin. Walaupun kalian punya passion, bukan berarti kalian tuh langsung pintar di bidangnya gitu. Walaupun kalian punya passion, kalian harus tetap belajar. Dan akhirnya passion itu yang akan jadi ciri khas kalian gitu. Saat itu aku mikir, kalau misalnya hal yang akan aku lakukan terus walaupun gak dibayar, mungkin ada dua, yaitu nyanyi dan ngomong di depan kamera gitu. Cuman kalau nyanyi, aku kan otomatis harus menggeluti itu. Dan aku merasa kayaknya aku belum terlalu bisa deh untuk menyelami dunia nyanyi itu. Karena mungkin aku perlu les, aku perlu lomba kesana kesini untuk bangun jam terbang aku, mental aku gitu. Akhirnya sesuatu yang mudah, sesuatu yang murah, sesuatu yang bisa aku lakukan setiap saat, ini yang ngomong di depan kamera gitu. Nah, dari situ aku menemukan passion aku. Oh, ternyata aku suka ngomong nih. Kalau aku suka ngomong, aku harus kembangin itu. Kembangin caranya gimana nih biar cara ngomong aku jadi lebih baik. Orang tuh ngeliat aku lebih nyaman saat berbicara. Ya dengan aku presentasi kayak gini. Jadi itulah yang dinamakan mengembangkan passion guys.
Temuin passion kalian, tapi jangan tergesa-gesa guys. Karena passion itu nggak ditemuin 1-2 hari, 2-3 bulan, 1-2 tahun, tapi bisa bertahun-tahun. Karena perjalanan mencari jati diri itu sangatlah panjang. Nggak cuma di masa remaja aja, masa tua pun pasti bakal tetap nyari jati diri. Jadi untuk cari passion, kalian nggak perlu tergesa-gesa. Coba aja dulu semua hal yang kalian suka, dan kalau kalian betah, kalian bakal nemuin passion kalian sendiri. Jadi siap nggak nih buat kalian tumbuh bareng aku di tahun 2026 supaya bisa jadi next level people. Kalian bisa dapetin berbagai insight positif dari aku, si Gen Z yang ingin grow up ini di platform manapun. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you on the next video.